Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari ini kita membahas pelajaran ngajinya adalah Ulumul Quran. Ilmu tentang membahas perli-perlinya Al-Quran. Tepatnya spesifiknya untuk malam ini adalah mengenal penulisan pertemuan dua huruf Hamzah. Pertemuan dua huruf Hamzah, ada Hamzah yang tulisannya berdiri sendiri, ketemu dengan Hamzah yang tulisannya bertengger di atas alif. Ada Hamzah yang letaknya lebih rendah, dan ada Hamzah yang letaknya lebih tinggi. Kita bahas apa hikmahnya di Al-Quran, ada tulisan Hamzah seperti ini. Hamzah yang berdiri sendiri, dan Hamzah yang bertengger di atas alif. Kita mulai tayangan berikutnya. Dalam pemahaman gaya bahasa Quran, secara istilah Arabnya, gaya bahasa namanya uslub. Jadi uslubul Quran. Apa uslub? Gaya bahasa. Memang Quran berbahasa Arab, hurufnya huruf Arab, tapi Quran punya gaya bahasa tersendiri, ada kalanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebagaimana di Al-Quran, masing-masing huruf hijaiyah itu mempunyai sifat dan karakteristik yang mengandung filosofi. Jadi kita bahas hijaiyah bukan di sisi ilmu tajwidnya, tapi di sisi kepada ulumul Qur'annya. Karena masing-masing huruf punya muatan sifat dan filosofi. Kalau diungkap hikmah di balik tertulisnya itu. Contoh misalnya, dalam tabel ini saya contohkan beberapa huruf. Misalnya huruf alif, apa sifatnya huruf alif? Sifatnya adalah sebagai huruf pembatas atau pembeda. Yang kedua, huruf ba sifatnya apa? Sebagai huruf kesertaan. Huruf ta sifatnya apa? Sebagai huruf pengkhususan. Huruf lam sifatnya apa? Sebagai huruf keperuntukan atau huruf kepemilikan. Kemudian huruf mim sifatnya apa? Sebagai huruf pengumpul atau tanda jamak. Terus huruf nun sifatnya sebagai huruf pengakuan diri. Hamzah sifatnya huruf penempatan derajat. Dan hurufnya termasuk sifatnya adalah huruf penglipat gandaan. Saya lanjutin. Contohnya, kalau kita nemu kata di Al-Quran, kata berjenis benda atau kata kerja, kok ada alifnya, maka ada kalanya alif statusnya sebagai huruf pembatas. Misalnya ada kata berbunyi kitabun, dalikal kitabu. Di Al-Quran tulisan Al-Kitabu ada dua. Ada Al-Kitabu taknya panjang pakai alif. Ada Al-Kitabu taknya panjang tidak pakai alif. Nah, ini boleh silakan PR nyari di Al-Quran. Contohnya ayat mana tulisan Al-Kitabu pakai alif tengah-tengahnya. Ada juga cari juga ayat di surat mana, ayat mana yang tulisan Al-Kitabu tidak pakai alif. Bedanya adalah kalau tulisan Alkitabu ada alifnya, maka bermaksud kitabnya adalah, yakni ketika dibaca dipelajari adalah sebatas pada zaman tersebut. Kenapa? Karena ada alif pembatasnya. Tapi kalau tulisan kitab di Al-Quran nggak ada alifnya, berarti bermaksud apa? Lintas zaman, tanpa batasan. Contohnya apa? Kitab di Al-Quran. Al-Quran pakai kata Alkitabu nggak pakai alif. Berarti apa? Kalau kita membaca Quran, sama saja membaca selintas generasi, lintas zaman, sampai mundur ke belakang, sama saja membaca isinya Taurat, isinya Injil, dan isinya Zabur. Itu hikmahnya kalau tulisan kitab tidak pakai alif, berarti tidak ada pembatasnya. Ketika membaca Quran sama saja tembus membaca kitab-kitab terdahulu. Itu hikmahnya kalau tidak ada alif. Berikutnya ba. Huruf ba adalah huruf kesertaan. Maksudnya apa? Kalau kita nemu kata di Al-Quran, kata yang bermaksud kata kerja, misalnya yu'minuna, amana yu'minu, yang artinya beriman. Nah di Al-Quran, tulisan yu'minuna beriman, diikuti kata sananya berbunyi bi. Misalnya yu'minuna bil yaumil akhiri, yu'minuna billahi, oh berarti berimannya kita itu ada kesertaan hidayah Allah, maka kita bisa beriman. Itu namanya bi adalah huruf kesertaan. Contoh lagi huruf ta. Ta itu sifatnya apa? Huruf penghususan. Maksudnya contohnya kalau kita nemu kata di Al-Quran yang akhirnya huruf ta. Misalnya kata nikmatun, nikmatallahi.
Nah, tulisan nikmatallahi di Al-Quran ada dua. Yang pertama nikmatallahi tak pakai tak marbuto nikmata. Yang kedua pakai tak yang terbuka seperti ini. Bedanya kalau tulisan nikmata pakai tak yang terbuka, berarti nikmat Allah pengertian khusus. Karena tak adalah huruf pengkhususan. Kalau nikmatallahi taknya pakai marbuto, maka nikmat Allah pengertiannya umum. Bedanya itu. Kemudian lam. Lam adalah huruf keperuntukan atau huruf kepemilikan. Contohnya apa? Di Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Apa bagi itu? Milik Allah. Di Al-Fatihah nggak berbunyi Alhamdulillahi. Segala puji kepada Allah. Kenapa? Kalau pakai kepada bermaksud arahnya saja. Mengarah pada Allah. Tapi kalau pakai lam bermaksud milik Allah. Segala pujian milik Allah. Nggak segera arah, tapi milik sekalian. Ini lam adalah huruf kepemilikan atau keperuntukan. Kayak kita mendengar orang meninggal berbunyi innalillahi. Apa innalillahi? Sungguhnya kita itu milik Allah. Karena itu bermaksud huruf kepemilikan. Berikutnya, mim. Mim adalah sifatnya huruf pengumpul atau tanda jamak. Makanya kata ganti orang, misalnya mereka, kalian, itu lafadznya pakai mim. Berbunyi hum, akhirnya mim sukun. Berbunyi kum, akhirnya mim sukun. Apa artinya hum? Mereka. Namanya mereka berarti dia. Jumlah dianya banyak, maka disebut mereka. Mana tanda banyaknya? Akhirnya mim. Mim adalah tanda jamak. Maka di Al-Quran mim adalah sifatnya huruf pengumpul. Berikutnya nun. Nun adalah huruf pengakuan diri. Huruf misalnya ada kata ana. Ana artinya aku. Semua lafaz ana artinya aku selalu pakai alif. Dan alifnya dikasih lingkaran kecil. Maksudnya apa? Bahwa kita pengakuan ana berbunyi aku itu adalah mengakunya sebatas membaca ayat. Tidak mengaku yang sebenarnya. Kenapa? Karena nun adalah huruf pengakuan diri. Misalnya ada ayat berbunyi innani anallahu la ilaha illa ana. Ya artinya innani sungguhnya aku, anallahu, akulah Allah. Nah, pas kita baca anallahu, akulah Allah, bukan berarti kita Tuhan kan? Bukan kan? Kenapa? Karena pengakuan ana atau nun ini sebatas kita baca Quran, tidak yang sebenarnya ngaku sebagai Tuhan. Makanya nun adalah namanya huruf pengakuan diri. Terus malam ini kita bahas yang hamzah. Apa hamzah sifatnya? Huruf penempatan derajat. Kalau hamzah di atas alif derajatnya tinggi, hamzah di bawah alif derajatnya rendah. Ini contohnya. Kemudian ya, apa ya itu? Sifatnya huruf penglipat gandaan. Makanya dalam kaidah bacaan tajwid matobi pakai ya dibaca 2 kali lipat. Apa ya itu? Huruf penglipat gandaan. Ini contoh 8 huruf yang sering keluar di Al-Quran yang sifat-sifatnya mendominasi atau mempengaruhi pemahaman perkata dari kalimat masing-masing. Sekarang kita konsentrasi bahas yang huruf hamzah. Pertemuan 2 huruf hamzah. Hamzah adalah sifatnya sebagai huruf penempatan derajat. Ya, ingat sifatnya adalah penempatan derajat. Kalau hamzahnya sebelah kanan rendah, asfalu, lebih rendah dibanding sebelah kiri. Sedangkan hamzah yang sebelah kiri tulisannya bertengger di atas alif. Maka a'la, a'la kan atas. Kalau a'la lebih atas, lebih tinggi dibanding hamzah yang sebelah kanan. Akan kita ungkap kenapa oleh Allah di Al-Quran dibedakan penulisan. Ada hamzah yang rendah, ada hamzah yang lebih tinggi. Pertama kita buka contohnya di surat Al-Baqarah ayat nomor 6. Al-Baqarah ayat 6. Saya baca arti per kalimatnya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka yang kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka. Aandar tahum apakah kamu beri peringatan mereka amlam atau belum tundirhum kamu beri peringatan mereka la yu'minuna mereka tidak beriman. Yang digaris bawahi merah adalah tulisan aandar tahum. Ini terdiri 3 kata. Yang pertama a artinya apakah. Andarta artinya kamu beri peringatan. Hum artinya mereka.
Nah, dalam penulisan bahasa Arab, tulisan a'andartahum, pertemuan dua hamzah, yang pertama a artinya apakah, yang kedua a ini adalah gandengan andarta, itu tulisan seperti ini. Ya ini apa? Sama-sama hamzahnya bertengger di atas alif. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Karena kata artinya apakah berbunyi a yang tulisannya hamzah di atas alif. Ternyata di Al-Quran oleh Allah, hamzah sebelah kanan itu diganti. Hamzah yang bawah, alifnya dihilangkan. Berarti direndahkan maksudnya. Posisinya direndahkan dibanding hamzah sebelah kiri. Ya, padahal dalam bahasa Arab, harusnya sama-sama tinggi, sama-sama pakai alif. Ternyata di Al-Quran enggak. Di Al-Quran enggak. Yang sebelah kanan direndahkan, yang kiri ditinggikan. Nah, kenapa Allah rubah seperti itu? Kita ungkap jawabannya pada tampilan berikutnya. Arti kalimat yang warna merah adalah a'andar tahun, apakah kamu beri peringatan mereka? Nah, ternyata Rasul berbuat memberi peringatan mereka. Oh, berarti bahwa perbuatan Rasul memberi peringatan itu sama dengan perbuatan mulia. Kenapa dianggap mulia? Karena Rasul ketika ngasih peringatan kepada orang-orang kafir, itu cara memperingatkannya pakai alat. Alatnya pakai apa? Pakai firman, pakai wahyu, pakai sesuatu yang mulia berwujud ayat Al-Quran. Jadi Rasul ngasih peringatannya, kata-kata yang beliau ucapkan tidak ngarang sendiri, tapi langsung firman Tuhan yang dipakai. Langsung apa? Langsung bahasa Tuhan yang dipakai, bukan bahasa karang sendiri, bukan ide sendiri, tapi murni firman Allah. Buktinya tercantum di surat lain. Tepatnya surat Asy-Syura ayat 7. Asy-Syura ayat 7. Yang berbunyi, wa kadzalika, dan seperti itulah, auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, Qur'anan Arabian, bacaan yang berbahasa Arab. Untuk apa diwahyukan? Litundiro, supaya kamu bisa beri peringatan kepada siapa? Ummal Qura, kepada penduduk negeri itu, yakni apa? Mekah. Waman haulaha, dan juga kamu bisa beri peringatan kepada waman dan siapa yang haulaha, berada di sekitarnya, sekitar Mekah. Watundiro, dan kamu bisa beri peringatan, yakni apa? Adanya yaumal jam'i, hari perkumpulan, hari pengumpulan. La roiba fi, yang gak ada keraguan di dalamnya. Nah, pada hari itu nanti ada farikun fil jannati, segolongan dari manusia ada yang di surga, wa farikun fis sa'iri, dan segolongan lainnya ada di dalam api yang membakar. Jadi di sini tujuan Allah ngasih wahyu adalah sebagai alat untuk tundiro. Apa tundiro? Untuk memberi peringatan. Berarti Rasul, wahyu Al-Quran yang mulia dipakai sebagai alat untuk berbuat kemuliaan juga. Apa perbuatannya? Memberi peringatan kepada mereka. Maka huruf hamzah di atas lafadz andarta itu kedudukannya ditinggikan dibanding hamzah yang kanan. Maksudnya apa? Sebagai isyarat bahwa alangkah mulianya, alangkah tingginya akhlaknya Rasul, alangkah mulianya berbuat Rasul ngapain? Berbuat memberi peringatan kepada orang kafir. Berarti beliau itu masih peduli terhadap nasibnya mereka yang masih kafir. Tidak menelantarkan, tidak cuek atau tidak acuh, tapi ada kepedulian di mereka, bagaimana mereka itu dalam kondisi matinya beriman, meskipun Allah bilang bahwa wahai Muhammad sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Jadi di satu sisi Allah bilang percuma orang kafir itu kasih peringatan nggak akan beriman, tapi Rasul tetap berbuat memberi peringatan. Berarti apa? Masih peduli, meskipun hakikatnya pada akhirnya nggak akan bisa beriman. Berarti apa? Alangkah mulianya Nabi, maka tanda mulianya adalah diangkatnya derajat hamzah di atas alif. Jadi ini ilustrasinya. Hamzah yang kanan saya warnai biru adalah posisi Allah. Hamzah yang kiri di atas alif posisi Muhammad. Ini apa? Allah mengangkat Rasul derajatnya setinggi mungkin. Kenapa? Karena beliau berbuat alangkah mulianya perbuatan memberi peringatan. Jadi isyarat hamzah di atas adalah simbol kemuliaan, simbol derajat tinggi Rasul yang oleh Allah diangkat Allah
tinggi melebihi akhlak manusia yang lainnya. Ini satu. Berikutnya contohnya surat Al-Baqarah 140. Saya baca arti per kalimatnya. Amtakuluna, ataukah kalian mengatakan, siapa kalian di sini? Orang Yahudi di Madinah, Bani Israel yang di Madinah. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaqo dan Ishaq, wa Yaquba dan Yakub, wal Asbato dan anak cucunya. Kanu, mereka adalah Hudan au Nasoro, seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Jadi mereka bilang bahwa Ibrahim beragama Nasrani, Ibrahim beragama Yahudi, Ismail, Ishak, Yakub beragama Yahudi, Ismail, Ishak, Yakub beragama Nasrani. Nah, Rasul diperintah Allah untuk menanyakan, wahai Muhammad, kul, katakanlah pada mereka, A'antum a'lamu amillahu, A'antum, apakah kalian a'lamu lebih mengetahui amillahu, ataukah Allah yang lebih mengetahui daripada kalian tentang agamanya para nabi sebelumnya itu? Nah, di sini tulisan antum dalam bahasa Arab, tulisan antum adalah sebelah kanan kita lihat. Hamzanya sama-sama di atas alif. Ini gak ada bahasa Arab. A artinya apakah? Ya, A yang kedua adalah miliknya antum. Maka bentuk jadi antum, apakah kalian? Ternyata di Al-Quran, Hamzah sebelah kanan oleh Allah direndahkan. Direndahkan. Hamzah yang kiri tetap tinggi, tetap lebih tinggi. Apa hikmahnya? Kita ungkap jawabannya tampilan berikutnya. Lafaz yang warna merah berbunyi a'antum. Artinya a'antum, apakah kalian a'lamu lebih mengetahui amillahu ataukah Allah? Tanda tanya. Berarti kalian merasa lebih tahu daripada Allah. Maka perasaan kalian yang lebih dibanding Tuhan itu ada unsur sifat kesombongan. Nah, jadi karena mereka merasa lebih tahu daripada Allah tentang agama yang terdahulu, maka lebih taunya itu dianggap sombong. Kenapa? Merasa lebih mengungguli daripada Allah. Oleh karena itu, maka huruf Hamzah di atas lafaz antum kedudukannya ditinggikan dibanding Hamzah yang sebelah kanan. Apa isyaratnya kok ditinggikan? Ya ini isyarat sebagai alangkah sombongnya kalian merasa lebih tahu dibanding Allah. Antum, apakah kalian lebih tahu? Maka apa? Alangkah sombongnya kalian. Mana cara sombongnya? Hamzahnya tetap bertengger di atas alif. Sekarang ilustrasinya seperti ini. Tulisan antum, Hamzah sebelah kanan adalah posisi Allah. Nah, Hamzah sebelah kiri, posisi Bani Israel. Ini apa? Alangkah sombongnya kalian berkata seperti itu. Bahwa Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Ini apa? Kasarnya kalian sok tahu. Lebih tahu daripada Allah. Maka Allah dianggap lebih rendah dibanding oleh kalian. Ini ilustrasi Hamzah sebelah kanan Allah, Hamzah sebelah kiri adalah Bani Israel. Contoh surat yang lainnya. Surat Hud ayat 72. Saya baca arti per kalimatnya. Ini adalah ayatnya kisah. Sepenggal kisah adegan. Adegan siapa? Adegannya Nabi Ibrahim bersama istrinya yang namanya Sarah atau Saro. Yang suatu ketika kedatangan tamu. Tamu siapa? Tamunya ya ini para malaikat. Para malaikat yang berencana mau menuju ke negerinya Nabi Lot, tapi mereka mampir dahulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ini kisahnya, penggalannya di surat Hud 72. Jadi kedatangan tamu. Nah, kenapa mereka mampir ke Ibrahim? Mau ngasih kabar gembira. Kabar gembira. Ya ini apa? Kabar gembira bahwa Ibrahim sebentar lagi punya anak. Maka dialog antara malaikat dengan Ibrahim di ruang tamu itu didengar oleh istrinya di balik tirai, di balik selambu, di balik korden. Istri bernama Sarah mendengar ucapan para tamu itu. Maka berkata spontan istrinya komentar. Qolat, dia berkata. Dia siapa ini? Adalah Sarah. Karena perempuan pakai tak, qolat. Kalau laki-laki, qolat. Qolat dia berkata, ya wailata, a'alidu wa ana ajuzun. Ini kita break dulu sebentar, nanti kita buka arti per kalimatnya.
Di sini tulisan alidu. Kalau dalam bahasa Arab, alidu, hamzah dua-duanya di atas alif. Alidu. Bentuk jadi sebelah kiri. Alidu. Tapi di Al-Quran, hamzah yang kanan direndahkan, yang kiri ditinggikan. Kenapa Allah bedakan hamzahnya? Padahal dalam bahasa Arab harus sama-sama tinggi. Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Saya baca artinya. Qala, dia berkata. Dia siapa? Sarah. Ya wailata, sungguh mengherankan. A'alidu, apakah aku akan melahirkan anak? Wa ana, padahal aku ajuzun, seorang perempuan tua. Wahada ba'li, dan suamiku ini pun saikhon, seorang laki-laki yang tua. Inna hada, sesungguhnya ini, maksudnya berita ini, la sayun ajibun, benar-benar sesuatu yang aneh. Jadi ketika adegan peristiwa ini, Ibrahim dan istrinya lama puluhan tahun menikah, belum punya anak. Nah, lama nggak punya anak, maka mereka ngabari bahwa sebentar lagi punya anak. Maka Sarah berkomentar, A'alidu, apakah aku akan melahirkan anak? Kalau kau sudah tua, suamiku sudah tua. Jadi Sarah merasa heran. Maka huruf hamzah di atas lafaz alidu, kedudukannya adalah ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Sebagai syarat alangkah semangatnya untuk bangkit. Alangkah semangat untuk bangkit dari keadaan pesimis, lama nggak punya anak, menjadi keadaan optimis, bisa melahirkan anak nantinya. Nih, jadi puluhan tahun nggak punya anak pesimis. Pesimis, kenapa? Karena semakin tua, pesimis nggak punya anak. Ternyata ada kabar berita bahwa, wahai Sarah, wahai Ibrahim, nanti kalian punya anak. Maka semangat lagi. Hamzahnya muncul, naik ke atas. Bangkit. Semangatnya bangkit bahwa saudara lagi bisa melahirkan. Ini hikmahnya hamzah di bawah menjadi loncat ke atas. Maka ilustrasinya adalah hamzah sebelah kanan warna biru sebagai apa? Sebagai keadaan Sarah ketika dirasa pesimis, nggak punya anak. Kemudian loncat ke atas hamzahnya. Sebagai apa? Bukti bangkitnya optimis bisa punya anak. Maka menggambarkan alangkah semangatnya Sarah untuk bangkit melahirkan anak. Padahal seperti perhitungannya mustahil karena sudah tua, nggak mungkin punya anak. Ini hikmahnya perbedaan posisi hamzah yang kanan. Apakah ini adalah posisi Sarah ketika belum punya anak, ketika pesimis, ketika putus asa. Dan sedangkan hamzah yang kiri adalah karena di atas, maka semangatnya bangkit untuk optimis bisa melahirkan. Meskipun sepertinya mustahil punya anak, tapi Allah berkuasa, bisa terjadi juga melahirkan anak meskipun sudah tua. Ini hamzahnya mengisar berapa bangkitnya semangat Sarah menjadi seorang istri, bisa melahirkan anak. Contoh lagi, surat Al-Mulk ayat 16. Al-Mulk 16. A'amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul ardo faidah tamur. Nah, dalam bahasa Arab, tulisan a'amintum seperti ini. Hamzah dua-duanya di atas alif. A itu apakah? A yang ini adalah miliknya amintum. A'amintum, apakah kalian merasa aman? A'amintum, apakah kalian merasa aman? Ternyata oleh Allah, tulisan A ini pertemuan dua hamzah dibedakan. Hamzah yang kanan direndahkan, yang kiri ditinggikan. Apa hikmahnya beda tulisan seperti ini? Kita buka catatan berikutnya. Saya baca arti per kalimat dari ayatnya. A'amintum, apakah kalian merasa aman? Ini Allah menyindir orang kafir. Terhadap Allah, man fis sama'i, yang ada di langit. An yaksifa, bahwa dia Allah akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Faidah hiya tamuru, maka sehingga tiba-tiba bumi menjadi bergoncang. Allah nyindir, wahai orang kafir, apa kalian merasa aman kalau bumi aku goncangkan? Gitu intinya. Kita buka catatan berikutnya. Maka huruf hamzah di lafaz antum itu Allah tinggikan kedudukannya. Kenapa? Karena sebagai isyarat bahwa alangkah tingginya PD-nya mereka. Apa PD? Percaya dirinya mereka itu. Ini apa? Alangkah tingginya diri kalian memastikan diri pasti aman dari ancaman Allah.
alias pasti mampu menjaga diri dari goncangan bumi secara tiba-tiba. Jadi hamzah itu adalah menggambarkan alangkah tingginya rasa pedenya kalian bisa melawan ancaman Allah. Nah, kalau Allah menggoncangkan bumi, berarti kalian merasa pede sekali bisa mengamankan diri kalian sendiri dari goncangan yang tiba-tiba itu. Alangkah tingginya pedenya kalian. Ini ilustrasinya. Jadi a'amintum, hamzah yang kanan adalah posisi Allah. Sedangkan amintum adalah aladina kafaru, orang kafir. Ya, mereka merasa bahwa kami lebih tinggi. Maksudnya apa? Segala ancaman Allah bisa kami tangkis, bisa kami lawan, bisa kami tolak. Allah nyindir, alangkah tingginya rasa pedenya kalian merasa pasti aman dari ancaman Allah yang sebelah kanan kali ini. Ini contoh ilustrasinya tentang posisi hamzah yang bawah dengan hamzah yang kiri. Nah, sebelum saya teruskan pada materi berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk materi hari ini, mengenal hikmah pertemuan dua hamzah dalam penulisan, hamzah di bawah dan hamzah di atas. Ada yang ditanyakan, silakan. Sementara, sebelum saya terusin. Ada yang tanyakan tentang hamzah? Kalau nggak ada, saya teruskan. Nggak ada ya, saya teruskan. Teruskan. Ini kalau kita mengungkap bahasa Quran, wah nggak ada habis-habisnya ini. Ini. Dan apa siapa? Kita pengen supaya pas kita baca Quran, seperti ini, ada kesan di hati. Jadi acuannya untuk mengungkap seperti adalah Quran yang tulisan yang Madinah. Ya. Jadi saya sarankan kalau kita di rumah punya Quran standar Madinah, itu kita bisa familiar agar membaca pakai yang itu. Untuk melihat, kenapa? Karena masing-masing huruf di Quran Madinah itu ada isyarat, ada hikmah penempatan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kalau Quran yang cetakan di Indonesia, tidak ada tanda khusus untuk mengungkap hikmah ataupun isyarat di balik tulisannya. Ini saya acuan kepada Quran yang Madinah. Sekarang terakhir kajiannya, saya lanjutin. Berikutnya ya, saya terusin. Surat Fussilat ayat 44. Fussilat 44. Ya, yang berbunyi, walau ja'alnau Qur'anan Arabiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyun wa arabiyyun. Yang garis bawah merah ada kata a'jamiyun. Ini bacanya adalah hamzanya langsung loncat ain. A'jamiyun. Alifnya dilewati. Nah, di Quran Madinah di atas alif ada tanda lingkaran kecil. Ya, ini bukan tinta yang meluber, bukan. Memang sengaja kodenya lingkar kecil yang hitam. Padahal dalam bahasa Arab seperti ini, tulisan ajamion, a tinggi, a tinggi. A itu apakah? A jamin dari bahasa asing. Sedangkan di Al-Quran, a jamion, hamzah yang ada di atas, itu Allah hapuskan, diganti lingkaran kecil yang warna hitam. Kenapa diubah seperti itu? Kita buka catatannya. Artinya yang warna merah, jam, kalau berkata aslinya jamion, apakah patut Quran itu berbahasa Arab, wa arabiyyun, sedangkan Rasul kan orangnya seorang Arab. Jadi Allah berkata dalam firman-Nya, saya baca, walau ja'alnahu, dan jikalau kami menjadikannya, yaitu apa? Kitab Al-Quran. Quranan ajamian, bacaan yang berbahasa asing, laqalu, niscaya mereka berkata, laula fussilat, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, a'jamiyun wa arabiyyun, apakah patut Quran berbahasa asing, wa arabiyyun, sedangkan Rasul bahasa Arab. Jadi Allah bilang, wahai Muhammad, kalau Quran itu aku buat berbahasa di luar Arab, pasti orang Arab bilang, kenapa Qurannya kok bahasanya asing? Terus kan bahasa Arab. Nah, ini kata a'jamiyun aslinya a'jamiyun. Nah, kenapa hamzanya harusnya ada, tapi di ayat ini kok Allah hilangkan? Jawabannya adalah pada kalimat berikutnya. Jika hamzah yang di atas kelihatan, seperti ini contohnya, a'jamiyun kelihatan, maka berkesan bahwa bahasa asing selain Arab adalah derajatnya lebih tinggi dibanding bahasa Arab. Ingat, a'jamiyun artinya bahasa asing.
Arabiyun bahasa Arab. Kalau a'jamiyun hamzanya kelihatan di atas, ingat bahwa atas adalah derajat tinggi. Berarti a'jamiyun bahasa dulu Arab lebih tinggi dibanding bahasa Arab. Ini kalau kelihatan hamzanya. Apa hamzah itu? Tempat makom kedudukan derajat. Nah, oleh Allah dihapus derajatnya, dihapus kedudukannya. Maka diganti warna lingkaran hitam. Maka huruf hamzah yang di atas ditutupi oleh lingkaran hitam. Maka berkesan bahwa bahasa asing selain Arab adalah derajatnya tidak bisa mengungguli bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa awal peradaban manusia. Bahasa siapa? Bahasa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bisa ngomong bahasa Arab dari mana? Ketika di surga. Oh, berarti Allah mengajarkan bahasa Adam dengan bahasa Arab, makanya bahasa penghuni surga, yakni Adam adalah bahasa Arab. Begitulah kata a'jamiyun adalah dihilangkan hamzanya, berarti nggak ada derajatnya. Bahasa Arab nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Terbukti hamzanya dihapus. Ini apa? Bahasa dulu Arab adalah bahasa tingkatan rendah dibanding bahasa Arab. Makanya firman Allah berbahasa Arab. Ini hikmahnya tulisan a'jamiyun harusnya biasanya ada hamzanya, khusus di ayat Fussilat 44 hamzanya dihapus, diganti lingkaran. Terus gimana bacanya? Tetap dilewati alifnya. A'jamiyun. Tidak usah diseret a'jamiyun. Jadi tidak dibaca matobi'i, tapi langsung a'jamiyun. Tertulis tapi tidak terbaca alifnya. Ini hikmahnya tulisan a'jamiyun, hamzanya tidak kelihatan. Ada yang tanyakan sementara untuk pertemuan kali ini terakhir? Ada yang tanyakan sementara? Udah cukup barangkali? Ada yang mau nanya, Tat, Boleh, tapi silakan. di mute katanya. Jadi di open dulu sepertinya. Ya. Kenapa? Tanya mana? Sudah saya aktifkan ini speakernya. Sudah aktif. Silakan. Nanti kalau putus jangan keluar ya. Saya akan masuk lagi nanti. Silakan. Saya coba Pak Ustadz. Boleh, silakan. Berarti kalau ada dua hamzah, Betul? itu pasti satu rendah satu tinggi itu, ataukah ada kemungkinan sama? Iya, betul. Itu kaidah bahasa Arabnya. Nanti kita juga mengkaji hamzah yang seperti itu. Ini hamzah yang dua-duanya hamzah ada di atas dan di bawah. Kita mendatang kita bahas. Ada seperti itu juga. Tapi kali ini kita bahas hamzah yang sebelah kanan rendah, sebelah kiri tinggi. Untuk mendatang kita bahas hamzah sebelah kanan tinggi, sebelah kiri rendah. Saya balik. Nah,